Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada hari ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat serta salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Tiada kata yang paling utama di mimbar ini di hari Jumat yang penuh berkah ini kecuali pesan takwa. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita jaga kuat-kuat ketaatan kita kepada Allah yang telah kita bina, yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, kita ikutkan di bulan Syawal ini. Sehingga apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang lalu menjadi amalan-amalan kita sehari-hari ini, sehingga menjadikan kita insan yang muttaqin baik di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan adalah bermaaf-maafan atau halal bihalal. Lebih-lebih bulan ini masih di bulan Syawal, bulan di mana orang-orang dikembalikan oleh Allah kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang masih dilahirkan oleh ibunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tradisi halal bihalal adalah tradisi asli Islam Nusantara, tradisi asli dari Islam yang ada hanya di Indonesia. Kalau kita cari di kamus, maka halal bihalal tidak akan ditemukan, baik itu kamus Munawwir atau kamus Munjid, tidak akan ditemukan tradisi halal bihalal ini. Halal bihalal ini adalah tradisi yang digaungkan oleh ulama Nahdlatul Ulama, oleh para kiai yang mengambil momentum Idul Fitri ketika Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kaum muslimin dengan ibadah puasanya, dengan amalan-amalan dalam Ramadan. Ini adalah dosa yang hubungannya hablum minallah, dosa yang hubungannya dengan hak Allah. Maka seyogianya kita memohon maaf kepada sesama kita, sehingga ketika kita sudah bersih dosa-dosa kita yang terkait dengan hak Allah, maka kita bermaaf-maafan. Halal bihalal ini artinya meminta halal, karena sebuah dosa adalah sebuah keharaman. Dosa adalah sebuah keharaman yang terlarang diperbuat. Namun apabila sudah terlanjur diperbuat, maka kita minta dihalalkan. Artinya kita minta dimaafkan kepada sanak saudara kita, lebih-lebih kepada orang tua kita. Oleh karenanya halal bihalal ini artinya adalah kita meminta maaf kepada saudara kita, kepada sanak famili, dan juga lebih-lebih kepada orang tua kita, supaya dosa sesama atau dosa hablum minan nas ini terhapus, sehingga momentumnya menjadi sempurna antara Ramadan yang menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah, maka bermaaf-maafan atau halal bihalal menghapuskan dosa-dosa kita antar sesama manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain bermaaf-maafan, halal bihalal juga bisa mempererat tali silaturahmi. Dan ini punya akar kuat pada tradisi, punya akar kuat pada dasar sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawm." Kata halal bihalal diambil dari falyatahallalhu minhul yawm, falyatahallal. Barang siapa yang memiliki satu dosa, memiliki satu penganiayaan atau kezaliman yang pernah dilakukan kepada saudaranya, baik terkait dengan harga diri atau terkait dengan hal lain, falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta halal. Inilah dasar dari sunnah, dasar dari tradisi halal bihalal yang ada dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Selain itu saudara, halal bihalal ini mempererat tali silaturahim, di mana tali silaturahim antar sesama kita, antar sesama manusia ini bisa memperpanjang, bisa menambah usia kita. Dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang ingin man yuridu ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin agar umurnya, agar rizkinya diluaskan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan,
maka hendaklah dia menyambung rahimnya, hendaklah dia menyambung persaudaraannya dengan orang lain. Sehingga dengan momentum Syawal ini, dengan halal bihalal, selain kita bersih dari dosa antara sesama manusia, maka kita akan bisa mempererat tali persaudaraan kita kembali antar sesama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Syawal adalah satu bulan di mana Allah menetapkan miqat zamani atau batas waktu untuk ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu ada di bulan-bulan tertentu. Yang dimaksud bulan-bulan tertentu pelaksanaannya adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Maka di bulan ini, di bulan Syawal ini sudah masuk pada miqat zamani, sudah masuk pada batas waktu di mana seorang yang hendak melaksanakan haji, dia sudah bisa berihram, dia sudah bisa berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan mengambil miqatnya, miqat zamakani atau tempat ketika dia mengucapkan niatnya itu. Bulan Syawal adalah bulan di mana haji dimulai. Haji dan umrah banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah kepada umrah berikutnya maka menjadi satu penebus bagi umrah sebelumnya. Apabila ada dosa antara satu umrah sebelumnya dengan umrah berikutnya, maka umrah kedua atau umrah berikutnya menjadi penebus atau penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara kedua umrah tersebut. Lain halnya dengan haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji bahkan bukan hanya menghapuskan dosa kita, tetapi ibadah haji ini tidak ada lain baginya ganjaran atau ibadah kecuali surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian utamanya bulan Syawal ini yang dijadikan sebagai momentum untuk bermaaf-maafan, dijadikan halal bihalal, dijadikan momentum juga untuk miqat zamani atau batas waktu niat haji. Maka hendaklah kita meniatkan diri kita untuk membersihkan diri kepada Allah. Namun apabila kita tidak bisa atau belum bisa diberikan kesempatan untuk haji, belum bisa diberikan kesempatan untuk umrah, maka ada banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Yang ketiga, di antara pintu-pintu kebaikan selain halal bihalal, selain bermaaf-maafan, selain haji dan umrah, maka menyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah dimanapun kita berada, ini adalah termasuk pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan di mana saja. Kapanpun dan dimanapun kita berada, maka hendaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzakirina katsiran wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima." A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang mengingat Allah dan juga perempuan-perempuan yang mengingat Allah dengan sering, maka Allah akan menjanjikan bagi mereka ampunan dan juga balasan yang sangat besar. Masyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah, bukan hanya haji, bukan hanya umrah dan juga bukan hanya Ramadan, tetapi apabila kita mengingat Allah, maka Allah menjanjikan a'addalahum ajran 'azima, maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan maghfirah, menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang berzikir. Zikir ini bisa zikir lisan, zikir juga bisa membaca Al-Quran, zikir juga bisa mengingat Allah dengan tafakkur, mengingat Allah dengan hati, menyebut nama Allah dalam hati kita. Maka orang-orang yang senantiasa melantunkan nama Allah, menyebut dengan lisannya, lebih-lebih dia tancapkan dalam hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, mengingat Allah dengan perintah-perintahnya yang memang harus dilaksanakan. Maka ini adalah orang-orang yang Allah janjikan maghfirah, orang-orang yang Allah janjikan Allah berikan ampunan darinya karena sering mengingat Allah. Selain itu, di antara keutamaan zikir, di antara keutamaan mengingat Allah, dalam satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mara'in dzakartuhu fi mara'in khairin minhu." Aku itu ada, firman Allah, aku itu ada, aku itu sesuai dengan zon, dengan dugaan hambaku kepadaku.
dan aku selalu bersama hambaku selagi dia mengingatku. Apabila hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, dalam dirinya sendiri, maka aku juga akan menyebutnya dalam diriku. Apabila hambaku menyebut namaku dalam satu perkumpulan, maka aku akan menyebut namanya dalam perkumpulan yang lebih mulia dibanding perkumpulannya, yaitu perkumpulan para malaikat muqarrabin dan juga penghuni langit. Disebutkan nama kita orang-orang yang senantiasa menyebut Allah dalam perkumpulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, zikir ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Mengingat Allah kapanpun, dimanapun, asalkan bukan di tempat-tempat yang memang kotor, tempat-tempat yang memang dilarang untuk berzikir, maka hendaklah kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Karena sesungguhnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah dan senantiasa merenungkan bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita hamba Allah yang wajib taat melaksanakan perintah-perintahnya. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu mengintai kita, mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Segala bersih hati yang ada dalam hati kita Allah tahu. Maka dengan merenungkan ini kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, karena kita tahu bahwa Allah senantiasa memantau dan senantiasa mengetahui gerak-gerik kita, bahkan bisikan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang Allah ampuni dosanya, dan juga Allah yang hapuskan dosa antar sama manusia dengan bermaaf-maafan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berzikir, mengingat Allah dengan hati dan dengan lisan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakirina katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang laki-laki yang menyebutkan nama Allah secara sering dan juga orang-orang perempuan yang menyebutkan nama Allah dengan sering, maka Allah akan menjanjikan bagi mereka ampunan dan balasan yang besar.